Analisis prinsip ekonomi, di sini kita bisa lihat bahwa kegiatan ekonomi itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh manusia guna memenuhi kepuasan atau kebutuhan hidupnya. Makan, minum, cuci pakaian, tidur, bangun lagi, makan lagi. Nah, itu semua dinamakan dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terjadi ketika sumber daya seperti barang modal, tenaga kerja, manufaktur, atau produk perantara digabungkan untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu. Bagi yang membuat ataupun yang memakai itu dinamakan kegiatan ekonomi. Nah, kita bisa melihat di sini ada 3 prinsip ekonomi. Yang pertama yaitu kegiatan produksi. Produksi berkaitan dengan aktivitas menghasilkan barang dan jasa. Tujuan kegiatan produksi yaitu memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan laba bagi produsen. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan aktivitas yang menyalurkan produk atau jasa agar dapat sampai ke tangan konsumen. Nah, pihak yang berperan dalam aktivitas ini yaitu agen atau pedagang besar. Yang ketiga yaitu kegiatan konsumsi, di mana kegiatan yang dilakukan konsumen untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ini mencakup penggunaan barang dan jasa. Kita sebagai pengguna, kita sebagai yang mengkonsumsi barang dan jasa tersebut dinamakan kegiatan konsumsi. Apa sih tujuan dari kegiatan ekonomi? Kita lihat di sini yang pertama, yaitu untuk memilih barang atau jasa yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, untuk mengidentifikasi perbedaan kualitas barang dan jasa yang akan digunakan. Yang ketiga, untuk memilih kebutuhan mana yang lebih prioritas. Yang keempat, untuk mempertimbangkan untung rugi dari pilihan yang telah dibuat. Apa saja sih jenis kegiatan ekonomi? Yang pertama, sektor primer, yaitu sektor utama dalam perekonomian. Sebagian besar melibatkan produksi atau ekstraksi bahan mentah. Nah, aktivitas ekonomi primer meliputi kegiatan pertanian, kehutanan, pertambangan, pengembalaan, penggalian, gudang, berburu, serta mengumpulkan. Pengolahan bahan mentah ini, pengemasannya juga termasuk dalam sektor primer. Nah, ini ya yang dikatakan dengan sektor primer. Yang kedua, jenis dari kegiatan ekonomi ini adalah sektor sekunder. Sektor sekunder ini yang terlibat dengan produksi barang jadi dari bahan mentah yang dipasok oleh sektor primer. Sektor sekunder melibatkan semua pekerjaan manufaktur, pemrosesan, dan konstruksi suatu perekonomian. Kegiatannya biasanya meliputi peleburan, pengerjaan logam, produksi tekstil, mobil, konstruksi, pekerjaan di industri kimia dan teknik, dan lain-lain. Itu dinamakan dengan sektor sekunder. Yang ketiga adalah bidang tersier atau sektor tersier ya. Ini dikatakan adalah sebagian besar menunjukkan industri jasa. Di sektor ini kegiatan ekonominya meliputi penjualan grosir dan eceran, usaha restoran, distribusi, dan pengangkutan barang dan jasa. Banyak lagi yang lainnya. Yang keempat, sektor kuarter. Sektor kuarter ini dia berkaitan dengan sektor tersier. Usaha di bawah sektor kuarter mencakup kegiatan intelektual yang terkait dengan inovasi teknologi. Contohnya apa? Informasi, teknologi informasi, penelitian, pendidikan, budaya, perpustakaan, dan lainnya. Yang kelima, sektor kulineri atau kuliner. Ini adalah sektor dari eksekutif puncak dan profesional yang terlibat dalam pekerjaan pemerintah seperti universitas, sains, budaya, perawatan, kesehatan, dan lain-lain. Nah, divisi umum dalam sektor kuliner meliputi eksekutif di bidang pemerintahan, sains, dan akademik. Itu tadi yang dinamakan dengan jenis kegiatan ekonomi. Kita lihat di sini adalah karakteristik dari kegiatan ekonomi. Yang pertama, motif dari ekonominya sendiri, yaitu biasanya untuk mendapatkan keuntungan dan akibatnya memperoleh kekayaan. Nah, itu tujuan dari ekonomi. Karakteristik dari kegiatan ekonomi yang pertama adalah motif ekonomi, bertujuan untuk memperoleh kekayaan. Yang kedua adalah penggunaan sumber daya, yaitu membutuhkan pemanfaatan sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Yang ketiga adalah penggunaan rasional,
Kegiatan ini melibatkan maksimalisasi keuntungan dengan mengalokasikan sumber daya yang langka secara rasional, termasuk pemanfaatan optimal tanah, tenaga kerja, modal, dan setiap faktor lain yang terlibat dalam proses produksi. Yang keempat, karakteristik dari kegiatan ekonomi mengikat secara hukum, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk keuntungan moneter dapat disebut kegiatan finansial hanya jika itu sah secara hukum. Misalnya kegiatan seperti perampokan, pencurian, penyelundupan, dan lain-lain. Nah, tapi kalau yang melanggar hukum, bidang ekonomi karena melanggar hukum itu tidak bisa dimasukkan kepada karakteristik kegiatan ekonomi. Yang kelima adalah diterima secara sosial. Nah, kegiatan ekonomi ini, kegiatan finansial yang dilakukan harus berpegang pada norma sosial. Mereka tidak mungkin tidak diinginkan secara sosial. Jadi, setiap kegiatan yang dilakukan harus ada timbal baliknya atau keinginan dari masyarakat atau mendapatkan manfaat, memberikan manfaat kepada masyarakat, kepada lingkungan sosial. Nah, kita masuk kepada analisis spesialisasi kegiatan ekonomi. Spesialisasi dalam kegiatan ekonomi adalah pembagian tenaga kerja atau ya pada bidang keahlian tertentu. Spesialisasi dapat dilakukan oleh individu, perusahaan, ataupun negara. Contoh spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, ada tenaga dokter, tenaga medis ya, seperti dokter spesialis anak, spesialis kandungan, ahli dalam, dan lain sebagainya. Ford yang menjadi spesialis di bidang industri otomotif, negara yang lebih unggul pada satu macam produk yang mereka hasilkan dinamakan juga spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Atau kita nih kita sebagai manusia individu memiliki sebuah skill atau keahlian tertentu dan kita membuat sebuah usaha yang menghasilkan barang atau jasa, itu juga bisa dinamakan dengan spesialisasi dalam kegiatan ekonomi. Nah, apa saja peranan kegiatan perdagangan? Perdagangan memiliki peran penting dalam berbagai aspek, baik bagi pengusaha, ekonomi global, maupun lingkungan. Kalau bagi pengusaha, perdagangan membantu pengusaha dalam mencapai kesuksesan bisnis dengan mengakses pasar yang lebih luas, meningkatkan pendapatan dan keuntungan, serta mengurangi risiko bisnis. Nah, dalam ekonomi global, perdagangan internasional mendukung pertukaran barang, jasa, dan modal secara bebas antara negara. Jadi perdagangan internasional berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi global dengan meningkatkan pendapatan nasional itu sendiri. Yang ketiga itu lingkungan. Perdagangan bertujuan untuk menciptakan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, kita masuk kepada fungsi uang atau penggunaan uang. Uang ini sebagai mana yang kita ketahui adalah sebagai alat tukar ya barang atau jasa, sehingga kita bisa menikmati dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Nah, jadi fungsi uang yang pertama adalah sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai alat penyimpanan nilai. Alat penyimpanan nilai ini contohnya kita gunakan untuk membeli barang dan jasa di masa yang akan datang. Mungkin sebagai investasi, membeli tanah, emas, ya, membeli ruko gitu kan, atau bangunan-bangunan lainnya yang bisa kita simpan di suatu saat di masa depan memiliki nilai tertentu. Yang ketiga yaitu sebagai satuan hitung. Jadi uang ini memiliki fungsi sebagai satuan hitung, di mana uang bisa menunjukkan nilai kekayaan. Selain itu, uang juga dapat menunjukkan berbagai nilai barang dan jasa yang diberikan serta menghitung jumlah pinjaman. Kita masuk kepada definisi ilmu ekonomi. Studi mengenai individu-individu dan masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang, dengan menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas, tetapi dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai barang dan jasa dan mendistribusikannya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat sekarang dan di masa mendatang, itu dinamakan dengan ilmu ekonomi. Atau secara singkatnya, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik dengan uang ataupun tanpa uang, dengan menggunakan sumber daya alam yang ada untuk mencapai kemakmuran. Nah, itu juga bisa dikatakan dengan ilmu ekonomi. Jenis-jenis analisis ekonomi ada ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan teori terapan.
Kalau ekonomi deskriptif itu ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi dalam perekonomian. Misalnya kalau gambarannya memang A, ya udah disampaikan ya tetap A gitu. Nah, kalau teori ekonomi yaitu pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Dan ekonomi terapan atau ekonomi kebijakan, cabang ilmu ekonomi yang menelaah tentang kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi. Ada 4 unsur dalam teori ekonomi. Yang pertama, variabel, asumsi, hipotesa, dan ramalan. Nah, ini yang harus kita ketahui. Yang dinamakan variabel itu adalah suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Misalnya kalau dalam matematika kita melihat ada suatu contoh, Q sama dengan 5 ditambah 6P. Yang dinamakan dengan variabel adalah Q dan P. Q sebagai variabel terikat atau variabel dependennya adalah Q, sedangkan P adalah variabel bebas atau independen. Nah, setelah itu yang harus kita ketahui adalah hipotesis atau hipotesa. Adalah dugaan atau pernyataan sementara yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua atau lebih variabel dalam penelitian. Selanjutnya asumsi. Asumsi itu seperti pemisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan di antara berbagai variabel dalam teori ekonomi. Yang terakhir, yang harus kita ketahui adalah peramalan ekonomi. Adalah suatu ukuran untuk mengetahui kemakmuran masa depan dari suatu pola investasi dan merupakan kegiatan utama dalam analisis ekonomi. Kita lanjut. Di sini perbedaan antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kita lihat dulu definisi dari ekonomi makro. Ekonomi makro merupakan studi mengenai dunia ekonomi secara menyeluruh. Ekonomi makro ini akan menjelaskan berbagai jenis perubahan dan kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat luas, pasar maupun perusahaan. Jadi biasanya ekonomi makro berbicara tentang perekonomian atau kegiatan perekonomian dalam ruang lingkup yang luas. Ya. Pembahasan dalam ekonomi makro itu berkisar mengenai pertumbuhan ekonomi negara per kuartal tahun, tingkat pengangguran suatu negara, pendapatan nasional, inflasi, deflasi, investasi pemerintah suatu negara, dan neraca pembayaran negara. Pokoknya yang berkaitan dengan negara itu adalah ekonomi makro. Menurut William M. Snell, ekonomi mikro ialah kajian yang berhubungan dengan individu, rumah tangga maupun perusahaan. Hal ini berkaitan erat dengan keputusan mereka dalam sebuah proses ekonomi. Meskipun kapasitasnya lebih kecil, namun ekonomi mikro ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam dunia investasi. Jadi, ekonomi mikro itu berbicara tentang kegiatan ekonomi dalam ruang lingkup yang kecil. Ekonomi mikro biasanya membahas mengenai pasar tradisional, pasar modern, perusahaan, individu, gitu ya. Nah, yang dibahas nih dalam ekonomi mikro, permintaan terhadap produk barang maupun jasa, penawaran terhadap produk barang atau jasa, perilaku produsen dan konsumen dalam kegiatan ekonomi, harga produk, baik itu barang atau jasa, biaya dalam proses produksi, pasar yang menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli. Kita lihat di sini perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Nah, cakupan yang dipelajari nih, ekonomi mikro akan mempelajari perilaku dari berbagai jenis pihak yang terlibat dalam sebuah kegiatan ekonomi, mulai dari konsumen, pekerja, produsen, investor, dan lain sebagainya. Pihak-pihak tersebut bisa disebut juga sebagai agen ekonomi dan setiap agen ekonomi memiliki pengaruh tersendiri. Sementara itu, ekonomi makro akan mempelajari perilaku dari sekumpulan agen ekonomi secara menyeluruh. Perbedaannya terletak pada cakupan yang dipelajari oleh kedua bidang tersebut. Sesuai namanya, ekonomi makro akan memiliki cakupan yang jauh lebih besar daripada ekonomi mikro. Seperti yang saya bilang tadi, ekonomi mikro berbicara tentang individu, pasar, barang dan jasa, di pasar tradisional, pasar modern gitu ya. Nah, sedangkan ekonomi makro berbicara tentang negara, kebutuhan yang ada di dalam negara. Tujuan, kita lihat dari perbedaan dari tujuan ekonomi mikro dan makro.
Ekonomi mikro dan makro juga bisa dibedakan berdasarkan tujuan analisisnya. Ekonomi mikro lebih fokus terhadap analisis mengenai cara mengalokasikan sumber daya agar bisa tercapai keseimbangan yang tepat. Sementara itu, ekonomi makro lebih fokus pada analisis mengenai pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kondisi perekonomian secara menyeluruh. Nah, yang ketiga, perbedaan mikro dan makro bisa dilihat dari harga. Dalam dunia ekonomi, harga menjadi sebuah topik yang tidak bisa diabaikan. Ekonomi makro dan mikro memiliki pandangan harga yang berbeda. Nah, kalau dalam ekonomi mikro, harga merupakan nilai suatu komoditas yang ditinjau dari barang tertentu. Nah, kalau ekonomi makro akan memandang harga sebagai nilai dari sebuah komoditas secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Sukses selalu.